Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Ismailia dengan NPM 221506145 dari kelas PSTA. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir dari praktikum Jarkom yang kedua. Nah, jadi di sini bisa dilihat device-nya di sini ada 4, yaitu R1, S1, PCA, dan juga PCB. Nah, dan untuk R1 dia interface-nya ada dua, yaitu nol sama G00. Untuk interface ini, dia IP address-nya itu 192.168.01/24. Ini IP V4-nya. Terus untuk IP V6-nya yaitu 2001 DB8 ACAD 1/64, dan untuk default gateway-nya yaitu VE81. Lanjut untuk interface yang kedua yaitu P001. Di sini IP address IPv4-nya itu 192.168.1.1/24, dan untuk IPv6-nya yaitu 200 DB8 ACAD 1/1/4. Dan untuk default gateway-nya sama kayak interface G0. Nah, lanjut ke device yang kedua yaitu S1. Dan di sini bisa dilihat interface S1 ini yaitu VLAN 1 dan IP address-nya yaitu 192.168.1.2/24, dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk PCA sama PCB ini interface-nya sama, yaitu ini yang PCA sama PCB IP address-nya juga beda. Nah, untuk PCA itu IP address-nya yang IPv4 itu 192.168.1.3/24, terus IPv6-nya itu 2001 DB8 ACAD 1/3/64, port gateway-nya itu 192.168.1.1 dan VE80. Nah, untuk PCB ini IP address-nya 192.168.03/24, cloud gateway-nya 192.168.01. Lanjut untuk IPv address yang IPv6 yaitu 2008 ACD 3/64, di cloud gateway-nya yaitu V81. Nah, kalau udah aku jelas tentang kabel, sekarang kita bikin topologi. Ini kita rapiin. Kalau misalnya udah rapi, langsung aja pilih yang copper strike flow. Pertama, untuk menghubungkan di PCA ke S1 kita pakai Ethernet 0. Terus di sini untuk kita pakai fast Ethernet 0/6. Lanjut untuk menghubungkan S1 ke R1, ini aku pakai fast Ethernet 0/5, dan untuk nerimanya ini kita pakai G001, gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, lanjut untuk hubungin antara router 1 ke yang selanjutnya yaitu kita pakai gigabit Ethernet. Terus untuk nerimanya kita pakai fast Ethernet 0. Nah, jangan lupa namanya diubah sesuai dengan yang ada di address tabel. Jadi yang di 0 ini kita ubah jadi PA. Terus untuk switch 0 ini kita ubah jadi S1. Untuk router 1 ini kita ubah jadi R1. Dan yang terakhir yaitu kita ubah jadi P. Kalau udah kayak gini, kita lanjut tahapan yang udah dijelas di instruksi ini, label and
switch and router network. Kita langsung aja konfigurasi router network. Untuk mengonfigurasi router kita pilih langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetik N. Nah, N ini apa? N itu adalah enable. Nah, jadi command enable ini digunakan untuk masuk ke mode privilege exec dari user exec mode. Nah, dalam mode ini kita itu punya akses lebih banyak perintah konfigurasi. Kalau udah selesai kita klik enable. Nah, N atau enable sama ya, artinya kita langsung aja di configure terminal. Nah, configure terminal ini itu bakalan bawa kita ke mode global configuration, di mana itu kita bisa mengkonfigurasi berbagai aspek perangkat seperti interface, hostname, password, dan kalau udah kita enter, kita masukin nama hostnya yaitu R1. Nah, hostname R1 ini fungsinya untuk mengubah nama perangkat. Nah, memberikan nama perangkat ini bakalan mempermudah untuk identifikasi terutama dalam jaringan yang besar. Kalau udah di tahap hostname R1, kita langsung aja klik no IP domain lookup. No IP domain lookup ini fungsinya untuk hindari perangkat melakukan pencarian DNS ketika kesalahan ketik pada perintah CLI. Nah, ini tuh bakalan mempercepat proses kerja di perangkat karena nggak di domain yang nggak. Kalau kita klik no IP domain lookup, kita bakalan masukin enable secret class. Enable secret class ini fungsinya untuk mengatur password transaksi class untuk mengakses mode privilege. Itu memberikan lapisan keamanan tambah. Tahap berikutnya kita klik aja line console 0. Line console 0 ini untuk mengakses konfigurasi pada konsol lain. Nah, ini tuh juga digunakan untuk mengatur akses konsol fisik ke perangkat. Tahap selanjutnya yaitu kita masukkan password Cisco. Nah, password Cisco ini itu fungsinya untuk mengakses melalui konsol. Nah, perintah ini cuma telah diikuti perintah. Ini peringatannya kasih tahu. Jadi kalau mau masukin kode itu tulisannya harus benar semua ya, jangan ada salah. Jadi ini misal bisa dilihat S-nya cuma 1. Dan dia itu kalau misalnya hurufnya kurang 1 aja dia gak bakalan bisa prosesnya berlanjut. Jadi kita harus masukin kodenya yang benar gitu. Nah, ini contohnya kalau misalnya aku berhasil masukin kodenya yang benar, ya nggak bakalan ada peringatan invalid input detected at marker. Nah, setelah masukin password Cisco, kita langsung aja login. Nah, login ini fungsinya untuk mengaktifkan penggunaan password untuk akses konsol. Nah, artinya berarti kita tuh sebagai pengguna harus memasukkan password biar bisa. Setelah kita klik login, tahap selanjutnya yaitu service password encryption. Kita masukin aja. Nah, service password encryption dia fungsinya untuk mengaktifkan enkripsi pada semua password yang dikonfigurasi pada perangkat untuk meningkatkan keamanan. Nah, ini tuh bakalan mengenkripsi semua password dalam konfigurasi sehingga tidak terlihat secara langsung. Tahap selanjutnya yaitu banner MOTD as authorized. Ini karena panjang, aku panjang. Kita klik kanan. Nah, fungsi dari banner MOTD authorized ini itu untuk membuat pesan banner yang ditampilkan saat ada pengguna yang masuk ke perangkat. Nah, MOTD atau message of the day itu berarti pesan ini bakalan tampil di layar login.
Teks di dalam tanda dolar S ini bakalan ditampilkan sebagai pesan, peringatan, atau pengumuman. Atau dalam hal ini adalah authorized users. Tahap berikutnya yaitu kita masukkan interface general kernel. Nah, interface general kernel ini isinya untuk mengakses pengaturan interface gigabit Ethernet 0 untuk mengonfigurasi alamat IP atau parameter lainnya pada interface. Lanjut, setelah kita masukkan interface general kernel, kita masukkan IP address. Kita copy terus paste di sini. Nah, fungsi dari IP address yang udah aku masukin ini adalah untuk mengatur alamat IPv4 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 untuk interface saat ini. Tahap selanjutnya yaitu kita config juga IPv6 ini. Nah, fungsi dari IPv6 address 2001.db8 ini yaitu untuk mengonfigurasi alamat IPv6 global 2001.db8 pada interface. Nah, alamat ini bisa digunakan untuk komunikasi jaringan IPv6 secara global. Lanjut, kita masukkan ini juga IPv6 address FE8 lokal. Nah, ini tuh fungsinya untuk menetapkan alamat IPv6 link lokal pada interface yang hanya berlaku dalam jaringan lokal yang sama. Nah, alamat link lokal ini diperlukan untuk pengoperasian dasar IPv6. Kalau udah, kita klik aja enter. Nah, berikutnya yaitu no shutdown. Nah, no shutdown ini fungsinya untuk mengaktifkan interface yang sedang dikonfigurasi. Secara default, beberapa interface mungkin dalam keadaan shutdown atau dinonaktifkan. Setelah kita enter no shutdown, kita klik aja exit. Nah, berikutnya yaitu kita config aja interface G0 per 0 per 1. Nah, interface G0 per 0 per 1 ini fungsinya untuk mengakses interface gigabit Ethernet 0 per 0 per 1 itu untuk konfigurasi lebih lanjut. Kalau udah, kita klik enter, selanjutnya kita masukkan IP address yang ada di bawah. Kita copy. Nah, fungsi dari IP address 192.168.1.255 ini itu fungsinya untuk mengatur alamat IPv4 dengan subnet masknya itu 255.255.255. Nah, itu pada interface yang sedang kita konfigurasi sekarang. Dan kita masukkan aja IPv6 address. Nah, ini fungsinya adalah untuk menetapkan alamat IPv6 global 2001.8 per 64. Terus kita masuk di config. Copy paste. Nah, ini fungsi kode yang barusan aku masukin yaitu untuk mengonfigurasi alamat IPv6 link lokal FE80 untuk interface yang sedang dikonfigurasi. Tahap selanjutnya yaitu down. Tadi fungsinya udah aku jelasin. Terus kalau udah klik enter, selanjutnya kode yang aku masukin yaitu exit. Nah, lanjut di tahap yang ini configure an interface description for each interface indicating device is connected. Ini aku masukin lagi interface G0 per 0 per 1. Kita copy paste. Terus ada perintah description connected to F0 per 5 on S1. Nah, itu fungsinya untuk menandakan bahwa interface itu terhubung ke port F0 per 5 pada switch S1.
terus kita klik exit kalau udah, terus kita masukin interface di 0 per 0 per 0. Nah, fungsinya sama aja sih untuk mengakses interface gigabit Ethernet 0 per 0 per 0 untuk konfigurasi lebih. Juga aku masukin perintah description connected to host PCB. Nah, fungsi dari description connected to host PCB ini untuk menunjukkan bahwa interface tersebut terhubung ke komputer atau perangkat yang dinamakan host PCB. Selanjutnya kita klik enter. Kalau udah kayak gitu, berarti kita klik aja exit. Dan untuk menghubungkan IPv6 router, nah kita harus masukkan command IPv6 unicast routing. Nah, IPv6 unicast routing ini fungsinya untuk mengaktifkan routing IPv6 dan mendukung protokol routing IPv6. Kalau udah, kita klik aja exit. Terus kita masukin kode copy running config startup config. Copy running config startup config ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi saat ini ke startup configuration sehingga konfigurasi akan tetap ada meskipun perangkatnya itu di restart. Kalau udah, kita masukin kode yang berikutnya yaitu clock set 19.30 Agustus 2019. Nah, ini fungsinya itu untuk mengatur jam pada perangkat dengan waktu tertentu dalam format HH, MM, SS, atau DD, MM, YYYY. Nah, D itu day, M itu on, kalau Y itu adalah year. Nah, waktu ini bakalan penting untuk mencari clock yang aktif. Nah, udah kayak gitu. Use the question mark to help with the correct sequence of parameter needed to looping PCB from a command from window on. Jika pingnya nggak sukses, nah Windows Firewall ini mungkin nggak bakalan apa ya, mungkin membutuhkan harus mati gitu. Ini kita keluar aja, kita setting dulu kita set dulu IP configuration. Habis di configuration baru kita ping IP4 ada. Kalau di IPv4 itu tidak ada nanti di IPv6 subnetnya ya 2525 maksimal aja sih. Kan gadget per 64 terus call get to IP. Nah, kalau udah kayak gitu berarti tandanya udah selesai ya, karena udah disesuaikan juga sama yang ada di segmen atau enggak. Kita bisa ping. Sebelum di ping kita lanjut ke sini. Oh, alamat IP dan 2168 3 IP code kayak IP
Nah, tahap berikutnya yaitu kita harus mengonfigurasi switch-nya. Kita masuk, kita klik enter aja lalu kita masukkan enable. Nah, kalau kita udah selesai konfigurasi enable, sekarang udah yang harus kita masukin yaitu konfigur terminal. Jadi isinya udah aku jelasin di awal. Kalau udah kita enter aja, selanjutnya yaitu kita masukkan hostname S1. Kode yang keempat yang aku masukin sekarang yaitu no IP domain lookup. Nah, kita masukkan interface 1. Nah, jadi interface VLAN 1 ini ya, untuk masuk ke konfigurasi untuk interface VLAN. Mana VLAN 1 ini sering digunakan untuk pengaturan IP pada manajemen interface. Kalau udah kita klik enter, terus kita masukin aja IP address 1 dan 2 ini. Oke, pas. Nah, jadi IP address yang itu fungsinya untuk menetapkan alamat IPv4 dengan subnet mask pada perangkat atau internet. Kalau udah langsung aja klik enter, kita pilih no sudo. Kalau udah klik no, kita masukkan exit. Exit ini fungsinya untuk keluar dari mode konfigurasi yang sekarang dan kembali ke mode sebelumnya. Bisa dilihat kan kode yang pertama sebelum aku klik exit itu kan ada kode. Tapi setelah aku klik exit dan tekan tombol enter, ya if-nya bakalan hilang. Nah, ini dia fungsi dari exit tersebut. Nah, setelah aku exit, masukkan IP default gitu. Nah, untuk IP default gateway ini fungsinya untuk mengatur gateway perangkat ke 192.168.1 yang merupakan alamat IP route atau perangkat lain yang menghubungkan perangkat ke jaringan luar. Setelah kita masuk IP default gateway lagi. Tahap yang berikutnya yaitu verifikasi connectivity end-to-end from PCIe, ping PCIe 1, ping ping ini harus berhasil. Nah, kalau misalnya kita udah selesai nge-ping, tahap selanjutnya yaitu kita display the routing table on the router. Kita harus gunain show IP router di R1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita langsung aja masuk ke R1 CLI. Nah, tadi kita untuk menentukan kita copy paste aja show IP routernya. Kalau udah kayak gitu, kita klik enter. Kita kode. Kita lanjut ke tahap yang yaitu kita harus menggunakan show IPv6 router command on router R1 to display the IPv6 router. Kita copy paste aja. Oh ya, tadi aku belum jelas. Jadi fungsi dari show IP router itu adalah untuk menampilkan tabel routing IPv4 di perangkat yang menunjukkan semua rute jaringan yang dikenal beserta antar lain. Terus untuk fungsi dari show IPv6 router yaitu untuk menampilkan tabel routing dari IPv6 dan informasi tentang rute IPv6 yang dikenal oleh perangkat. Dan ini dia dari output dari show IPv6 router. Kita lanjut ke tahap yang berikutnya yaitu kita diminta untuk display interface on the router R1. Kita masukin kode yang ini.
dari show IP interface satu untuk menampilkan informasi detail tentang konfigurasi IP6 pada interface kernel per 1. Kalau misalnya masih ada yang salah, coba klik ulang. Nah, kalau udah berhasil kayak ini kita bisa lihat IP interface G001. Nah, jadi show IP interface G001 fungsinya untuk menampilkan informasi detail tentang interface G0 per 1, termasuk status dan konfigurasi dari IP. Outputnya hampir sama dengan yang ada di browser. So, IPv6 information, enter the show IPv6 interface command. Ya, untuk yang ini kita klik more sampai selesai, sampai muncul lagi satunya. Kalau udah kayak gini, kita masukin kode tadi, kita klik. Nah, so IPv6 interface G0/0/1 ini fungsinya untuk menampilkan informasi detail tentang konfigurasi IPv6 pada interface G0/0/1. Gitu. Kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu show IP interface brief. Pada step 3. Step 3 ini keterangannya yaitu display a summary list on the interface on the router and switch. Kita masukin di sini. Show IP interface brief, jadi yaitu untuk menampilkan ringkasan dari semua interface pada perangkat, termasuk status up atau down dan alamat IP yang dikonfigurasi. Nah, ini dia hasil outputnya ya, kurang lebih sama. Terus kita selanjutnya di sini kita untuk masuk show IPv6 interface brief. Ini fungsinya untuk menampilkan ringkasan konfigurasi IPv6 dari semua interface pada perangkat. Kalau masukin aja yang yaitu show IP interface brief. Nah, dari show IP interface brief adalah untuk menampilkan ringkasan konfigurasi IP dari semua interface pada perangkat. Ya, penjelasannya lebih panjang karena dia dari IPv4 sama IPv6 juga banyak gitu, dua-duanya digabung. Spesifik kayak show IPv6, show IPv4 gitu. Tahap berikutnya kita masukin aja no shutdown. Kita coba lagi nih kesalahan. Lewati ya. Untuk mempersingkat waktu, showrun. Nah, showrun ini fungsinya untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan pada perangkat yang menunjukkan semua perintah konfigurasi itu sedang diterapkan. Ini panjang banget penjelasan sampai akhir. Sama terakhir banget. Selanjutnya kita klik enter terus sampai muncul satu. Udah, kita keluar aja ke switch T1. Keluar. Masuk lagi ke mainnet.
kita untuk melakukan show run. Nah, itu perintah yang paling terakhir tadi ya. Kita copy ke show run brief yang atau perintah yang terakhir ini fungsinya untuk memberikan tampilan ringkas dari konfigurasi yang sedang berjalan. Dia tuh mirip sama show run, namun dia menampilkan versi yang lebih singkat. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.